Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video profil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Biochar Sekam Padi, Tongkol Jagung, dan Tempurung Kelapa sebagai desikan alami pada pendinginan evaporasi untuk optimalisasi limbah pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian dasar fundamental reguler yang dijalankan pada tahun 2025 selama 1 tahun. Saya sendiri sebagai Ketua Peneliti Arat Ganesha Fitra dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian anggota saya yang pertama Loh Didiana dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Anggota saya kedua Eli Novitasari yang berasal dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Dan anggota saya yang ketiga adalah Sulistiono yang berasal dari Politeknik Negeri Malang. Selanjutnya akan dijelaskan profil hasil penelitian oleh tim saya. Pemanasan global meningkatkan kebutuhan teknologi pendingin untuk satu ruangan atau penyimpanan hasil pertanian. Pendinginan evaporasi adalah solusi hemat energi, namun menghasilkan kelembapan yang tinggi akibat proses evaporasi. Desikan merupakan solusi untuk mengurangi kelembapan udara, di mana desikan sintetis seperti silika gel memiliki harga yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja biochar dari limbah pertanian seperti sekam padi, tongkol jagung, dan tempurung kelapa sebagai desikan alami dalam sistem pendinginan evaporasi. Berbeda dari desikan pada umumnya yang masih mengandalkan desikan sintetis seperti silika gel, penelitian ini memanfaatkan biochar yang berasal dari limbah pertanian sebagai desikan alternatif yang lebih murah, ramah lingkungan, dan sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Proses pembuatan biochar dimulai dengan menyiapkan 3 biomasa, yaitu sekam padi, tongkol jagung, dan tempurung kelapa. Semua bahan dijemur terlebih dahulu untuk menurunkan kadar airnya. Setelah kering, biomasa dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis yang telah kita rancang dan dipanaskan pada suhu 300-500 derajat Celcius dengan kondisi minim oksigen. Setelah proses selesai, biochar dikeluarkan dan didinginkan, lalu dihancurkan dan diayak hingga menjadi ukuran seragam yang siap digunakan sebagai desikan dalam penelitian. Dalam pengujian biochar sebagai desikan, alat uji ini bekerja melalui beberapa tahapan aliran proses. Udara pertama-tama digerakkan oleh blower sebagai sumber aliran utama. Setelah itu, udara diarahkan melalui honeycomb untuk menata aliran menjadi lebih uniform sehingga kondisi inlet lebih stabil. Udara kemudian memasuki bagian pemanas. Pada tahapan ini, heater mengatur temperatur udara sesuai dengan kebutuhan variasi pengujian, sehingga temperatur inlet dapat ditingkatkan atau diturunkan secara terkontrol. Setelah suhu mencapai nilai yang diinginkan, udara dialirkan menuju cooling pad yang sudah dibasahi air dari tangki. Pada bagian ini terjadi proses pendinginan evaporasi. Air yang menguap menurunkan suhu udara, namun menyebabkan kelembapannya meningkat. Udara lembab hasil evaporasi akan menuju ruang desikan. Pada bagian ini, biochar ditempatkan sebagai media penyerap uap air. Ketika udara melewati ruang tersebut, uap air akan diserap oleh biochar sehingga kelembapan udara pada outlet menurun. Berdasarkan hasil pengujian, ketiga biochar memberikan performa yang berbeda. Biochar tongkol jagung menunjukkan daya serap uap tertinggi, diikuti oleh tempurung kelapa dan juga sekam padi. Selanjutnya, biochar tempurung kelapa menunjukkan waktu jenuh paling lama, diikuti oleh tongkol jagung dan sekam padi secara keseluruhan, di mana penambahan biochar pada sistem evaporasi terbukti dapat menurunkan kelembapan dan memberikan potensi besar dalam pemanfaatan limbah pertanian sebagai material bernilai tambah. Dengan demikian, biochar layak dipertimbangkan sebagai desikan alami yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan.